Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita boleh kembali bersama-sama merenungkan akan setiap kebenaran firman Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 21. Saudara bisa menyiapkan ini dan membacanya ini di rumah menjadi dasar bagi perenungan firman pada saat hari ini. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 21 ini berbicara tentang Nikodemus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, saudara, ada sebuah masalah besar, masalah serius yang dialami oleh manusia yang sering kali terjadi di dalam kehidupan orang selama dia hidup. Bukan masalah kelaparan, bukan karena kekurangan, bukan karena pekerjaan, bukan karena ia tertolak oleh orang lain, bukan karena kegagalan, tetapi kehilangan hidup. Dan banyak orang kehilangan hidup di tengah banyaknya pencapaian yang ia kerjakan. Banyak orang mulai kehilangan arah tujuan hidup di tengah-tengah banyaknya tingginya pencapaian yang ia raih. Sehingga meskipun ia memiliki segalanya, ada kekosongan dalam diri, ada tekanan dalam hati, ada sesuatu yang kurang dalam hidup, sehingga orang kembali merasakan kebingungan akan tujuan hidupnya. Orang kehilangan sukacita surganya. Bahkan ketika orang mulai menginginkan kebahagiaan-kebahagiaan, orang mulai kehilangan kebahagiaan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini saya memberi tema tentang pemulihan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup, banyak hal yang menjadikan orang kehilangan hidupnya, sehingga orang perlu dipulihkan. Orang perlu kembali diasah, dipertajam, dibaharui sehingga orang bisa menikmati hidupnya. Orang yang paling kasihan adalah orang yang tidak bisa menikmati hidupnya selama ia hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan tentang Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, saudara, di sana dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu tahu dulu Nikodemus itu siapa. Nikodemus adalah salah satu seorang pemimpin Yahudi. Artinya apa? Seseorang yang memiliki kapasitas, seseorang yang memiliki jabatan tinggi, seseorang yang memiliki pengikut, seseorang yang dihormati, bahkan kalau boleh saya katakan, seseorang yang menjadi role model bagi para pengikutnya. Bahkan seseorang yang mungkin dapat menjadi acuan benar atau salahnya kehidupan seseorang, dan dialah menjadi teladan, menjadi contoh sebagai seorang pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Tetapi saudara, di tengah tingginya pencapaian, di tengah tingginya penghargaan, di tengah banyaknya pengikut, Nikodemus mengalami suatu kegalauan. Ada mengalami sebuah kekosongan, ada pergejolakan dalam hati. Dia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, sehingga dia mencari Yesus. Dan ini bukan keputusan yang gampang, saudara. Kita tahu bahwa kalau kita melihat di kitab-kitab Injil, terlalu banyak peristiwa di mana Tuhan Yesus selalu mengkritik atau seakan-akan menyalahkan praktek keagamaan orang-orang Farisi, para pemimpin agama Yahudi. Artinya apa? Ada banyak kontra, ada banyak perbedaan sudut pandang, ada banyak perbedaan dalam melayani, ada perbedaan di dalam hati mengenal Tuhan. Tentu ini menjadi sebuah dilema besar yang dialami oleh Nikodemus.
Dia seorang pemimpin agama yang memiliki pengikut yang menjadi role model, teladan, contoh. Tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dan sesuatu yang salah itu dapat dibenahi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Yang notabene kita tahu orang Yahudi, bahkan para Farisi, banyak dari mereka yang menolak kehadiran dan keberadaan. Mereka tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga singkat cerita Nikodemus menjumpai Tuhan Yesus. Ketika malam datang, Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Banyak tafsiran mengatakan Nikodemus malu, Nikodemus takut kehilangan pengikutnya, Nikodemus takut dengan teman-temannya. Banyak tafsiran, tetapi yang pasti Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus dan Nikodemus mengatakan pada Tuhan Yesus jelas di sana bahwa, "Rabi, aku tahu bahwa engkau tidak mungkin melakukan hal-hal yang hebat itu kalau engkau tidak berasal dari Allah." Nikodemus tahu dia sebagai seorang pemimpin yang memiliki kapasitas diikuti banyak orang. Tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan dia harus menemui Tuhan Yesus sebagai role model yang baru, sebagai kebenaran yang dinantikan, kebenaran yang sesungguhnya daripada Allah. Nah saudara, sehingga Nikodemus perlu sebuah pemulihan dalam diri. Kalau boleh saya katakan upgrading. Tidak salah dengan keagamaan Nikodemus, tetapi perlu pembaharuan, perlu upgrading, perlu sesuatu, perlu penajaman ulang sehingga Nikodemus di dalam hidupnya dengan segala pencapaiannya boleh merasakan sesuatu yang baru. Dan jika boleh saya katakan, Nikodemus perlu sebuah pemulihan di dalam hidup untuk dia bisa lebih lagi menikmati hidupnya dan menjawab setiap kegalauan yang dialaminya. Saudara, Nikodemus perlu pemulihan, demikian pula saya dan saudara dengan berbagai macam pencapaian yang pernah kita miliki atau pernah kita raih. Kita juga perlu upgrading. Kita perlu pemulihan terus karena banyak peristiwa terjadi dalam hari-hari kita. Dan pemulihan orang percaya dapat terjadi ketika orang percaya memiliki hidup yang baru, new life. Kita lihat saudara, di dalam ayat yang ketiga firman Tuhan mengatakan demikian. Jawab Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudaraku, kalau boleh saya menggambarkan kerajaan Allah adalah sesuatu tempat yang begitu dinantikan oleh setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara dan Nikodemus pada saat itu. Ini menjadi sebuah tempat penuh damai, penuh pengharapan, penuh ketenangan, penuh dengan keindahan yang kekal. Dan ini menjadi harapan semua orang. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Hei Nikodemus, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga." Nikodemus bertanya, "Tuhan, aku sudah tua. Bagaimana mungkin aku bisa dilahirkan kembali? Masa iya aku masuk kembali ke dalam rahim mamaku? Itu tidak mungkin, Tuhan." Lalu Tuhan menjawab, "Jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, orang tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga." Apa artinya saudara? Dilahirkan dari air ini adalah berbicara tentang baptisan. Kita semua tahu baptis. Saudara, baptis itu bukan surat menyurat sebagai keanggotaan gereja ya. Baptis ini bukan syarat untuk kita bisa ikut ibadah hari Minggu. Atau mungkin ada fenomena bahwa kadang orang minta baptis karena mungkin akan menikah atau mungkin ada urusan-urusan yang lain lalu minta dibaptis. Enggak. Baptis ini bukan sebuah syarat persyaratan gereja, enggak. Tapi baptis adalah
Peristiwa di mana kita pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan, sehingga kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan, ini loh hidupku, aku menaruh percaya kepada Engkau, aku sungguh-sungguh mengasihimu, aku sungguh-sungguh mencintaimu, dan ini adalah cinta pertama ketika kita bertemu dengan Tuhan, sehingga kita memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya, diatur, dikasihi, dicintai dalam bingkai percaya, di mana Tuhan telah menyelamatkan hidup kita, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat yang indah bagi kita. Lalu kita memberikan hidup kita untuk dibaptis sebagai deklarasi bahwa aku telah menjadi cintanya Tuhan. Aku begitu mencintai Tuhan yang begitu terlebih dahulu mencintaiku. Itu baptis, saudara. Ya. Saya teringat ketika seorang mengalami jatuh cinta. Biasanya saudara, kalau saya sedang jatuh cinta, saya semalam-malaman terngiang-ngiang wajah orang yang saya cintai. Kenapa? Karena begitu mencintai, sehingga setiap apapun yang saya kerjakan terngiang-ngiang wajah orang yang saya cintai. Demikian pula Tuhan inginkan ketika kita telah dulu memberikan diri untuk dibaptis, menyerahkan diri untuk mencintai Tuhan dengan sungguh, apapun, dalam keadaan apapun yang boleh kita kerjakan dalam keseharian kita, harusnya semalam-malaman bahkan setiap hari kita terngiang-ngiang oleh begitu baiknya Tuhan, terngiang-ngiang oleh begitu indahnya Tuhan, terngiang-ngiang begitu mesranya kita dengan Tuhan, sehingga hati kita selalu haus untuk mencari Tuhan. Hidup kita selalu haus untuk mencari kebenaran. Lalu hidup di dalam roh. Saudara, hidup di dalam roh adalah orang yang telah menikmati kasih anugerah Tuhan, karya keselamatan itu tidak lagi katanya, tetapi sungguh-sungguh aku telah menjadi bagian di dalam Tuhan. Melalui proses baptis, orang itu hidup dalam kebenaran roh, sehingga orang itu hidup di dalam roh Tuhan. Telah merasakan betapa baiknya, betapa manisnya, betapa indahnya hidup di dalam Tuhan dalam bingkai percaya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita kembali melihat Nikodemus, Nikodemus ini seorang pemimpin agama. Dia seorang yang tahu akan firman Tuhan. Dia orang yang tahu tentang kebenaran Allah. Tetapi saudara, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus mengatakan, Nikodemus, aku tahu kamu seorang pemimpin agama, tapi kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kalau engkau kehilangan kasihmu yang mula-mula, kalau engkau kehilangan cintamu akan Tuhan, engkau tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Yohanes dalam suratnya Wahyu, jemaat Efesus di sana dikatakan, aku tahu semua pekerjaanmu, baik engkau melayani, engkau melakukan sesuatu yang benar, tetapi engkau kehilangan kasihmu yang mula-mula. Saudara, sehingga apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan saat ini menjadi sia-sia. Kenapa? Engkau kehilangan kasihmu yang mula-mula, cintamu yang mula-mula, cinta di saat pertama kali engkau mengenalku, cinta pertama kali saat engkau dibaptis dan menyerahkan hidupmu sepenuhnya padaku. Aku kehilangan itu dan engkau tidak lagi memiliki itu. Saudara, tidak penting dan tidak peduli seberapa keren kita menjalani hidup, seberapa hebat nampaknya kita dalam bergereja. Tetapi ketika hidup kita kehilangan kasih yang mula-mula, cinta yang sesungguhnya, kasih di dalam Tuhan, hidup kita tidak akan menjadi berarti, saudara. Sehingga mari, yang kita perlukan dalam pemulihan hidup adalah new life, hidup yang baru, kelahiran yang baru, yaitu kembali kepada semangat baptis kita, semangat percaya kita, dan semangat untuk hidup di dalam kebenaran Allah yang sejati. Dan yang kedua, saudaraku, yang diperlukan seseorang untuk mengalami pemulihan, yang pertama adalah new life atau hidup baru, yang kedua adalah new normal atau normal yang baru. Saudara, hari ini kita digegerkan dengan pandemi COVID-19, dan saat ini pemerintah membuat program new normal atau normal yang baru. Saya berpikir, saudara, kenapa pemerintah membuat program new normal atau normal yang baru?
nampaknya sedang ingin mengatakan pada kita bahwa saat ini kita pada pola hidup yang kurang normal. Sehingga muncul normal yang baru atau new normal. Sehingga dalam era new normal ini kita kembali disadarkan dengan pentingnya cuci tangan misalnya. Menggunakan hand sanitizer, pentingnya menggunakan masker, pentingnya jaga jarak misalnya. Sehingga kita memiliki normal yang baru untuk apa? Mencegah virus. Kita memiliki normal yang baru sehingga kehidupan yang tidak normal di hari-hari yang lalu sekarang bisa kembali normal. Dan kita saat ini banyak disadarkan bahwa selama ini kita melakukan banyak hal yang nampaknya normal, tapi sesungguhnya kita sedang melakukan banyak hal yang tidak normal. Saudara, demikian pula dalam kehidupan rohani kita. Ya. Apakah kehidupan kita saat ini sudah normal di dalam Tuhan? Kita perhatikan yuk di dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan dikatakan di sana, jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Ayat 11, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Ayat 12, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Kembali saudara, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi ketika Tuhan berbicara tentang baptisan air, ketika Tuhan berbicara tentang hidup di dalam roh, ternyata Nikodemus tidak mengerti dan tidak memahami apa yang menjadi kebenaran Allah. Sehingga Tuhan dalam ayat 10 dikatakan di sana jelas, "Engkau adalah pengajar Israel, Nikodemus. Tetapi kenapa engkau tidak mengerti hal ini?" Nikodemus melakukan banyak hal di dalam kehidupannya dalam konteks berrohani. Dia seorang pemimpin, dia melakukan aktivitas rohani, dia melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin rohani. Tetapi ternyata saudara, hal yang selalu dilakukan yang nampaknya normal itu ternyata di hadapan Tuhan bukanlah sesuatu yang normal. Mungkin kita merasa bahwa, oh saya sudah dibaptis, oh saya sudah datang ke gereja kalau hari Minggu, oh saya sudah persembahan. Kadang mungkin kita merasa bahwa kita sering melakukan hal-hal normal, yang mendatangkan diri ke gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Nampaknya dalam kehidupan rohani kita normal-normal saja. Tetapi saudara, ada sebuah kenyataan bahwa kadang kita mengalami malasnya untuk berdoa. Kita mengalami malasnya untuk bersaksi akan Tuhan. Kita mengalami malasnya hidup memberkati orang. Kita mengalami malasnya untuk ikut serta dalam persekutuan dan beribadah. Kita mengalami malasnya di dalam mengambil bagian dalam melayani pewartaan Injil di dalam Tuhan. Saudaraku, ini adalah indikasi bahwa seseorang sedang tidak normal di dalam mengikut Tuhan. Karena harusnya sebagai seorang murid, sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, kita turut serta di dalam setiap pelayanan, turut serta di dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Nikodemus melakukan banyak hal, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, ternyata Nikodemus dapat dikatakan sedang tidak normal hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini realita kehidupan orang percaya atau kehidupan kita orang Kristen. Sudahkah kita mengawali dan mengakhiri hari kita dengan doa? Sudahkah kita mengawali hari dan mengakhiri hari dengan ucapan syukur, dengan berserah penuh di dalam Tuhan? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa, setiap apapun yang akan kita kerjakan hari ini? Atau kita hanya datang pada Tuhan ketika kita perlu? Apa kita hanya membaca firman Tuhan, mencari ayat-ayat yang menguatkan ketika saat kita sedang susah saja? Atau hubungan kita normal setiap hari, baik atau tidak baik, kita selalu mengundang Tuhan dalam hidup kita? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayo kita kembali pada hubungan yang normal dengan Tuhan. Saudara, ada kenyataan bahwa di saat kita berdoa, terkadang
hati dan pikiran kita tidak sedang berdoa. Mungkin kita pernah mengalami bahwa di saat mulut kita memanggil Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh menginginkan Tuhan menguasai hidup kita. Saudara, terkadang kita memiliki hubungan yang nampaknya baik, normal, tetapi sesungguhnya ada kemunafikan dalam diri. Saya mengakui dan saya merasakan. Dan saya terus belajar. Dan saya mengajak saudara untuk mari bersama-sama belajar. Terkadang kita terjebak dalam suasana seperti itu. Terkadang kita datang ke gereja tetapi fokus kita enggak di gereja. Terkadang kita memuji Tuhan, kita berteriak melompat untuk Tuhan, tapi pikiran kita enggak tertuju pada Tuhan, hati kita enggak tertuju pada Tuhan. Normalkah hubungan kita? Kalau saat ini ada himbauan untuk jaga jarak, saudara. Hubungan yang normal dengan Tuhan adalah ketika jarak kita dengan Tuhan begitu erat sebagai seorang kekasih, mencintai dan mengasihi Tuhan. Nah saudara, kita yang tahu seberapa erat jarak kita dengan Tuhan. Apakah jarak kita dengan Tuhan dekat sekali, atau hanya dekat, atau agak dekat, atau jauh, atau sangat jauh, atau teramat amat sangat jauh dengan Tuhan. Normalnya hubungan kita dengan Tuhan menentukan hidupmu. Normalnya hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan, mengubah banyak hal di dalam hidup kita. Saudara, yuk mari kita menormalkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, orang akan mengalami pemulihan ketika dia memiliki new life atau hidup yang baru. Kedua, new normal, normal yang baru di dalam mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, orang akan mengalami pemulihan ketika dia memiliki new decision atau keputusan yang baru. Kita lihat saudara di dalam ayat yang ke-9. Firman Tuhan dikatakan di sana, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Firman Tuhan dikatakan di sana jelas, terang itu sudah ada, tetapi manusia yang memilih untuk hidup di dalam dosa. Saudara, hidup itu keputusan demi keputusan. Yang kita alami, kita jalani setiap hari adalah keputusan demi keputusan. Hari ini kita mengambil keputusan, besok kita mengambil keputusan, lusa kita mengambil keputusan. Dan keputusan hari ini itu menentukan akan apa yang terjadi di hari depan. Dan ternyata manusia lebih memilih hidup di dalam dosa. Bukan dia tidak tahu, bukan dia tidak ngerti bahwa yang dilakukan itu jahat, dia ngerti. Tetapi dia lebih memilih hidup di dalam dosa. Dan saya tahu saudara, dosa itu memang menarik ya. Dosa itu selalu memiliki nilai jual yang tinggi. Dosa itu selalu membuat orang penasaran. Dosa itu nampaknya selalu membawa orang pada sebuah kenikmatan, menawarkan pada sebuah keindahan yang sesungguhnya tidak. Tetapi banyak orang yang memilih hidup di dalam kegelapan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yuk mari. Ketika kita ingin hidup kita dipulihkan, banyak hal yang terjadi, ada kekosongan hidup, ada kelemahan dalam hidup, ada penderitaan. Bahkan ketika kita kehilangan hidup, kehilangan damai sejahtera, sukacita di tengah banyaknya pencapaian dalam hidup. Saudara, mungkin engkau, mungkin kita perlu dibaharui di dalam Tuhan, kita perlu dipulihkan kembali. Supaya apa? Supaya kita kembali mengingat akan kehidupan kita yang baru, new life, yaitu hidup di mana kita pertama kali mencintai Tuhan, dan harusnya rasa itu, semangat itu yang masih kita miliki sampai sekarang. Kita perlu new normal, hubungan yang baik, hubungan yang normal dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita perlu new decision, keputusan yang baru, yaitu saat ini kita perlu keputusan untuk melangkah kepada kebenaran. Banyak keputusan yang sudah salah yang pernah kita ambil, tetapi hari ini kita memiliki kesempatan untuk kembali mengambil keputusan yang baru di dalam mengikut Tuhan. Kiranya ini boleh memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.